Kami dari kelompok 1 dari Laboratorium Pengujian Migas ingin melakukan praktikum dengan judul Copper Strip Test. Saya Fahmi. Nama saya Andi. Saya Syifa Nabila. Saya Farao. Dan saya Alman Putra. Korosi logam dengan adanya air adalah masalah umum di industri. Fakta bahwa sebagian besar produksi minyak dan gas, termasuk air yang diproduksi, membuat korosi menjadi masalah yang menyebar di industri. Usia dan keberadaan bahan korosi seperti karbon residu atau CO2 dan hidrogen sulfida atau H2S memperburuk masalah. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara logam dengan berbagai zat di sekitarnya. Ia menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Pada peristiwa ini, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen mengalami reduksi karat logam, umumnya berupa oksida atau karbonat. Korosi strip tembaga juga dikenal sebagai uji strip tembaga atau copper strip test. Tes ini dapat digunakan untuk menguji bensin pelarut, bensin alam, minyak tanah, solar, bahan bakar suling, dan minyak pelumas. Di antara produk lainnya menggunakan bak uji. Uji copper strip test dilakukan dengan merendam tembaga yang sudah dipoles atau dicampur lalu dicelupkan ke dalam sampel untuk menentukan tingkat relatif atau nomor korosifikasi dan korosi pada tembaga. Jenis korosi. 1. Korosi eksternal. Korosi yang terjadi di bagian luar dari bahan dan non-ferrous, baik yang koneksi langsung dengan udara bebas maupun permukaan tanah yang terdapat kandungan asam. 2. Korosi internal. Korosi yang terjadi karena adanya CO2 dan H2S pada minyak bumi, sehingga apabila terjadi kontak dengan air, maka akan menyebabkan korosi karena adanya kandungan asam. Masalah yang timbul akibat korosi, hancurnya peralatan sehingga tidak bisa dipakai lagi sebagai bahan dan harus diganti dengan yang baru. Pecahnya peralatan bertekanan atau bersuhu tinggi selain merusak alat juga membahayakan keselamatan. Patahnya peralatan yang berputar yang merugikan dari segi material dan keselamatan jiwa. Menurunnya kekuatan konstruksi, menurunnya efisiensi, dan masih banyak masalah yang timbul akibat dari korosi. Tujuan dari praktikum copper strip test ini adalah menjelaskan prinsip dan prosedur copper strip test, mengoperasikan peralatan copper strip test tube bat, menentukan pengaruh produk minyak bumi terhadap korosivitas material tembaga sesuai ASTM D130, dan menganalisis visual logam tembaga sebelum dan setelah korosi. Alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum copper strip test adalah seperangkat copper strip test tube bat, tempat penyangga logam,
ASTM Copper Strip Test Corrosion Standard, Timer, Copper Strip, serbuk besi, kertas amplas, gelas beker, tub beserta penutupnya, kerosin, crude oil, solar, tuulena, cairan kulen. Sebelum masuk ke dalam laboratorium dan memulai praktikum, diwajibkan untuk menggunakan APD. Di antaranya adalah jas praktikum, sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Berikut adalah keselamatan kerja lainnya. Di sini saya sedang mengamplas lempeng tembaga menggunakan amplas 150 nm. Di dalam pengamplas ini kita menggunakan dua amplas. Yang pertama itu menggunakan amplas 150 nm. Karena untuk pengamplasan pertama kita menggunakan 150 nm untuk menghilangkan bekas sampel sisa praktikum sebelumnya. Di dalam pengamplasan ini kita memerlukan pengamplasan kepada setiap sisinya. Di sini mempunyai 6 sisi, dari sisi bawah, sisi atas, sisi kanan, dan sisi kiri. Pengamplasan dilakukan di setiap sisi copper strip hingga tidak ada bekas pengujian sebelumnya. Pengamplasan dilakukan dengan mengamplas satu arah saja. Setelah tembaga dihaluskan, masukkan tembaga ke dalam pasir magnet. Lalu diaduk-aduk. Copper strip diaduk pada pasir magnet yang bertujuan agar debu sisa pengamplasan tidak tersisa pada copper strip. Setelah diaduk, bilas ke kerosin. Perlu diperhatikan bahwa copper strip tidak boleh disentuh dengan tangan, namun gunakan sarung tangan dan juga pinset. Setelah dibilas, lalu keringkan dengan tisu yang menyerap. Masukkan sampel solar sebanyak 50 ml. Isi sampel ke dalam tub dengan kisaran 70-80%. Setelah dikeringkan, masukkan ke dalam sampel. Lalu ditutup. Ini sampel kedua, crude oil sebanyak 50 ml. Lalu tembaga yang kedua dimasukkan ke dalam sampel kedua yaitu kering. Setelah itu masukkan ke dalam copper strip test tube. Hati-hati dalam memasukkan tub ke dalam copper strip test tube bag. Tutup dan tunggu sampai 120 menit dengan suhu 50 derajat Celcius.
Setelah 120 menit, angkat sampel dari koper strip test to pad. Angkat koper strip dan bilas dengan towel. Kemudian, keringkan dengan menggunakan tisu. Setelah koper strip kering, uji warna dari koper strip setelah perendaman selama 120 menit pada suhu 50 derajat Celcius. Untuk sampel kedua, lakukan hal yang sama seperti pada sampel yang pertama. Ingat, koper strip dijatuhkan melalui sisi dengan perlahan agar beker tidak pecah. Berikut adalah koper strip sebelum pengujian. Berikut adalah koper strip dari kedua sampel setelah pengujian. Data pengamatan dan perhitungan pada praktikum koper strip test sebagai berikut. Pembahasan pada praktikum koper strip test sebagai berikut. Kesimpulan pada praktikum koper strip test sebagai berikut. Lampiran pada praktikum koper strip test sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.